Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan virtual Syafaat Malam. Masih dalam rangkaian tema-tema seputar kalender Advent GKI Gading Indah. Maka malam hari ini tema kita ingat pelestarian alam juga dong. Nah, untuk itu mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Hutan adalah sumber daya alam yang strategis, dan Indonesia merupakan negara dengan hutan hujan tropis terluas ketiga setelah Brazil dan Kongo. Forest Watch Indonesia mencatat terdapat 82 juta hektar luas daratan Indonesia yang masih tertutup hutan, dan 3/4 diantaranya berada di daratan Papua dan Kalimantan. Luas tutupan hutan sampai dengan tahun 2013 secara berurutan adalah Papua 29,4 juta hektar, Kalimantan 26,6 juta hektar, Sumatera 11,4 juta hektar, Sulawesi 8,9 juta hektar, Maluku 4,3 juta hektar, Bali dan Nusa Tenggara 1,1 juta hektar, dan Jawa 675.000 hektar. Data resmi Kementerian Kehutanan pada tahun 2013, luas kawasan hutan Indonesia adalah 127 juta hektar. Forest Watch Indonesia menemukan bahwa 63% atau sekitar 78 juta hektar kawasan hutan negara merupakan wilayah yang memiliki tutupan hutan. Berdasarkan fungsi kawasan hutan, tutupan hutan yang tersisa hingga 2013 adalah sebagai berikut. Sementara itu, untuk kondisi areal yang tidak memiliki tutupan hutan, tersebar di semua fungsi kawasan hutan. Bahkan terdapat juga dalam fungsi hutan lindung dan kawasan konservasi. Ada sekitar 11 juta hektar luas areal yang tidak berhutan dalam fungsi hutan lindung dan kawasan konservasi. Dalam pengelolaan hutan, pemerintah cenderung menjalankan administrasi perizinan pemanfaatan hutan. Dan saat ini, terdapat 32 juta hektar hutan alam Indonesia yang dalam kondisi baik berada di konsesi HTI, HPH, tambang, dan perkebunan sawit. Berdasarkan pemantauan terhadap praktik pengelolaan hutan di Indonesia, konsesi-konsesi ini akan mendorong kerusakan hutan alam yang lebih besar dan terencana. Selain itu, terdapat 41 juta hektar hutan alam belum memiliki kelembagaan yang kuat dalam mengelola hutan di tingkat tapak, sehingga ini berpotensi mendorong terjadinya kerusakan hutan. Untuk tutupan hutan di pulau-pulau kecil, Forest Watch Indonesia secara khusus melakukan studi di Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Meskipun luas hutan di pulau-pulau kecil proporsinya rendah terhadap luas tutupan hutan nasional, namun hutan di pulau-pulau kecil mempunyai peran yang penting bagi kehidupan masyarakat, seperti menjaga ketersediaan air tawar dan benteng dari dampak perubahan iklim. Hasil analisis Forest Watch Indonesia, pada periode 2009 hingga 2013, Indonesia kehilangan tutupan hutan sebesar 4,5 juta hektar dan laju kerusakan 1,13 juta hektar hutan. Bahkan kerusakan hutan terjadi di kawasan konservasi dan hutan lindung. Tingginya kerusakan hutan ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas pemerintah dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya hutan. Kerusakan hutan Indonesia yang tinggi ini adalah potret dari lemahnya tata kelola kehutanan. Kami melihat masih banyak tumpang tindih penggunaan lahan antara HPH, HTI, tambang, perkebunan, dan kalau misalkan kita lihat luasannya sangat besar sekali, sekitar 14 juta hektar itu area yang tumpang tindih. Artinya ada permasalahan tata kelola di sana. Pemerintah tidak bisa menyediakan area yang clear dan clean untuk pengusaha dalam melakukan investasi. Selain itu, ada juga permasalahan keadilan bagi masyarakat adat ataupun lokal. Kalau kita lihat secara keseluruhan di Indonesia, hampir 40 juta lebih
luas kawasan hutan Indonesia itu diperuntukkan untuk pengusaha-pengusaha melalui HPH, HTI atau pertambangan, tetapi hanya sebagian kecil yang diberikan kepada masyarakat melalui HKM atau HTR, atau sekitar 200.000 hektar. Penyebab kerusakan hutan dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung antara lain HPH, HTI, ekspansi perkebunan kelapa sawit, illegal logging, pertambangan, dan pembakaran hutan. Sedangkan penyebab tidak langsung antara lain perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, pemekaran wilayah administrasi, korupsi di sektor kehutanan, ekspansi industri, dan kebutuhan pasar. Lilinnya kecil, jadi harus ngirit-ngirit. Tadi kita telah menyaksikan secara singkat seberapa parah kerusakan hutan di bumi pertiwi ini dan peranan manusia di dalam pengerusakan hutan tersebut, tapi juga apa yang sebetulnya diharapkan dari kita sebagai orang-orang yang ikut bertanggung jawab atas keberadaan hutan-hutan tersebut. Sebenarnya apa sih kena mengenanya kerusakan hutan dengan keberadaan kita? Oh, banyak sekali, saudara. Hutan di bumi disebut sebagai paru-paru bumi. Makin terkikis keberadaan hutan, maka makin terkikis jugalah fungsinya yang sangat penting bagi kehidupan segala makhluk di muka bumi ini. Misalnya saja, menurut penelitian, untuk kecukupan oksigen yang dibutuhkan oleh satu orang, maka jumlahnya setara dengan oksigen yang dihasilkan oleh 20 batang pohon. Jadi bayangkan, sebenarnya kita butuh berapa banyak pohon. Pengerusakan hutan ya berdampak juga pada efek rumah kaca, global warming atau pemanasan global, mengakibatkan banjir bandang dan yang sebagainya. Itu salah satu alasan mengapa di dalam kalender Advent hari ketiga besok kita dianjurkan untuk menanam atau mendonasikan setidaknya satu pohon via LSM Lingkungan Hidup. Selain posisi sebagai korban dan penyebab krisis ekologi, kita manusia juga memiliki peranan yang lain, yaitu sebagai pemelihara ekosistem. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dicatat, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lalu, sebagian orang menganggap bahwa manusia adalah ciptaan yang paling berkuasa, bahwa ciptaan yang lain ada untuk dirinya, dan manusia memperlakukan ciptaan lain sebagai objek yang boleh dikuasai semau-maunya demi kepentingan manusia itu sendiri. Bukankah pada prinsipnya sikap seperti itu yang sudah mengakibatkan terjadinya kerusakan ekosistem, khususnya keberadaan hutan seperti yang sudah kita saksikan di awal tadi? Apakah memang itu
maksud Tuhan dengan memberikan mandat kepada manusia supaya manusia berkuasa atas seluruh bumi. Teks itu tidak boleh dilepaskan dari catatan di dalam Kejadian 2 ayat 15. Ketika disebut Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Berarti kekuasaan yang diberikan Tuhan Allah kepada manusia adalah kekuasaan dalam rangka mengusahakan dan memelihara alam dengan segala isinya. Manusia yang setara kedudukannya dengan ciptaan Allah yang lain dipanggil untuk menjalankan peran memuliakan Tuhan Allah lewat hidup yang harmonis dengan ciptaan lain sebagai satu keutuhan ciptaan. Manusia adalah penjaga kebun Allah yang bertanggung jawab kepada Allah dalam memelihara ciptaannya. Anjuran dalam kalender Advent hari ketiga mengacu pada kesadaran dan keyakinan kita akan peran dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita itu. Kalau kita mengalami kesulitan untuk menanam pohon sendiri, maka kita dapat memanfaatkan layanan yang dilakukan oleh LSM Lingkungan Hidup, seperti misalnya yang satu ini, Yayasan Carbon Ethics Indonesia. Itu bisa kita cari di internet di dalam situs www.carbonethics.org. Mereka menawarkan berbagai paket. Misalnya ada paket dengan donasi yang kita berikan sebesar 50.000, maka akan ada 2 bibit pohon mangrove dan 5 bibit lamun yang kalau itu ditanam dan bertumbuh, maka dia setara dengan penyerapan CO2 sebanyak 152,7 kg. Tentu Anda juga bisa memanfaatkan LSM-LSM lain untuk kebutuhan memenuhi anjuran di dalam Advent hari ketiga nanti. Selamat memenuhi tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk merawat taman kepunyaan Tuhan ini. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, Allah Sang Khalik, pencipta alam semesta dengan segala isinya. Kami mohon ampun kalau di sana sini ternyata kami sudah menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan berikan untuk menguasai bumi dengan segala isinya dalam kerangka merawat, memelihara semua ciptaan itu. Karena kami cenderung mengeksploitasinya, menjadikan ciptaan lain sebagai objek dan memanfaatkannya untuk kepentingan kami semata. Dan itu telah mengakibatkan kerusakan alam lingkungan ciptaan Tuhan, bahkan juga kepunahan banyak makhluk lain. Dan khususnya hari ini, kami diingatkan akan tanggung jawab kami berkenaan dengan keberadaan hutan-hutan, pohon-pohon yang adalah paru-paru bumi. Ya Bapa, tolong kami agar kami mau dengan sungguh-sungguh
memenuhi apa yang menjadi tugas panggilan yang sesungguhnya Tuhan percayakan kepada kami itu, dan kami tidak menyalahgunakannya. Maka kami juga berdoa untuk orang-orang, untuk lembaga-lembaga yang berkarya di bidang pelestarian lingkungan hidup, orang-orang yang dengan serius, dengan kesungguhan memperjuangkan dan mengajak orang-orang lain untuk turut di dalam perjuangan melestarikan ekosistem, melestarikan lingkungan hidup, merawat dan memeliharanya. Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka, Tuhan yang memberikan juga keteguhan untuk dapat tetap setia dengan panggilan semula dan tidak menyalahgunakan dana-dana yang mungkin tersalurkan lewat mereka. Kami juga berdoa bagi pemerintah ya Bapak, baik pusat maupun daerah, di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pelestarian lingkungan hidup, yang berpihak pada perawatan ekosistem, yang membuat manusia dan khususnya bangsa Indonesia bisa mempertahankan anugerah yang Tuhan berikan lewat alam ciptaan yang begitu kaya, sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Ya Bapak, saat ini kami juga kembali menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan gerejawi di mana-mana tempat dalam rangka minggu-minggu Advent, persiapan Natal, sampai dengan tahun baru nanti. Tuhan tolong agar gerejamu boleh menyiapkan apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang mendatangkan kebaikan, bukan cuma bagi anggota jemaat, tetapi juga bagi masyarakat, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan lagi keberadaan kami di dalam istirahat sepanjang malam ini. Tangan kasih Tuhan kiranya yang terus menopang dan menaungi kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.